Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kita berjalan mengikut Tuhan, salah satu hal yang terpenting adalah bagaimana kita setia sampai kepada akhirnya. Don't quit. Ya, karena meskipun kita tahu bahwa berjalan di dalam jalan Tuhan seringkali penuh dengan lika-liku, tapi kita mengamini ada rencana Tuhan yang baik bagi setiap kita. Tetapi seringkali pada saat-saat seperti ini khususnya ya, tidak mudah untuk kita bisa setia sampai kepada akhirnya. Karena ada banyak hal yang membuat kita gelisah, ada banyak ketidakpastian yang menimpa kita, dan iblis seringkali dengan begitu cepat memanfaatkannya untuk menggertak kita dan kemudian membuat kita meninggalkan jalan Tuhan. Nah saudara, Alkitab mengatakan ya pada waktu Yesus mati dan bangkit kemudian naik ke surga, maka sebetulnya iblis itu kuasanya sudah sangat terbatas. Kitab Wahyu menggambarkan seperti naga itu yang sudah dilemparkan dari langit, ya bahkan sudah terikat, ya sehingga kuasa iblis atas dunia ini, khususnya atas orang percaya, itu sangat terbatas. Sehingga iblis tidak bisa kemudian menarik kita secara paksa keluar dari jalan Tuhan, apalagi kemudian merasuk kita sehingga kita secara tanpa sadar meninggalkan jalan Tuhan, tidak bisa. Tetapi dia masih bisa menjatuhkan kita melalui tipu daya dan gertaan. Itu seringkali merupakan suatu senjata yang efektif. Sehingga pada waktu kita kena gertaan, kita menjadi panik dan akhirnya kita dengan inisiatif sendiri meninggalkan jalan Tuhan. Nah setelah di Alkitab, satu contoh yang diberikan kepada kita adalah Saulus, ya, Raja Israel yang pertama. Ya, pada waktu dia bertempur dengan Filistin, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-8, ya, Samuel sudah mengatakan engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu untuk memberitahukan apa yang engkau harus lakukan. Tetapi Filistin itu begitu kuat. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 dikatakan Filistin mempunyai 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Sehingga orang Israel sangat terdesak. Demikian pula Raja Saul dan tentaranya sangat terdesak di Gilgal. Dan Saul menunggu Samuel hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan setelah dia menunggu masuk kepada hari ke-7, kenapa sepertinya pada hari ke-7 ini Samuel belum datang? Ya sehingga karena dia takut dan dia mulai melihat tentaranya mulai meninggalkan dia, maka dia mengambil satu tindakan yang tidak boleh sebetulnya dia itu ambil. Dia mempersembahkan korban secara langsung kepada Tuhan, padahal seharusnya Samuel yang melakukan hal itu. Dan Alkitab mencatat setelah dia mempersembahkan korban itu, datanglah Samuel masih di hari yang ke-7. Tetapi Saul sudah terlebih dahulu melanggar. Dan Alkitab catat karena tindakannya ini, maka kerajaan dipindahkan dari dia, dipindahkan kepada Daud. Nah saudara, situasi kita pada hari ini mungkin ada ya di antara kita yang sudah mengalami situasi menjepit seperti Saul. Tapi mungkin juga sebagian kita belum mengalami situasi menjepit seperti Saul. Tapi mari kita waspada. Ya karena sekali lagi, iblis tidak bisa menarik kita secara paksa dari jalan Tuhan, tetapi dia bisa menggertak kita. Bagaimana jikalau Tuhan tidak datang? Bagaimana jikalau Tuhan kemudian meninggalkan engkau? Apakah engkau masih tidak mau mengambil langkah yang memang salah, tapi apa boleh buat? Ini bisa berhasil loh. Ya, sehingga seperti Saul, kalau kita tidak hati-hati, kita tergertak dan akhirnya dengan inisiatif sendiri kita meninggalkan Tuhan. Ya, sehingga mari hari ini kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan menguatkan kita. Supaya apapun yang terjadi, meskipun kita mungkin gentar di dalam hati kita, tapi biarlah oleh pertolongan Tuhan kita boleh setia sampai kepada akhirnya. Don't quit. Ya, kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati.